Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Tak henti-hentinya Tuhan, Engkau menasehati kami. Tak henti-hentinya Tuhan, Engkau membenahi hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan duduk bersama-sama di ruang doa Zoom Grace Ministry ini ya Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih karunia-Mu kami ada dan kami diizinkan oleh Tuhan untuk semakin menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami yang ada, seberapapun yang ada Tuhan, siap menerima firman-Mu yang akan ditaburkan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi. Hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Agar kami semakin dibenahi, sementara menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapa Surgawi, kami berdoa, kuasa-Mu yang dahsyat akan memberikan pengertian, pemahaman bagi setiap kami, agar kami dapat memahami setiap firman Tuhan, dan kami tidak disesatkan oleh apapun, tetapi kami semakin tegak berdiri, tercaca, dan kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap memuliakan nama Tuhan, sampai akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami doa Tuhan Yesus, supaya kami yang mendengarkan firman-Mu ini, tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan, tapi semua akan menyedengkan telinga untuk memperhatikan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami kepadamu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lingling, saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Dorcas Ruci atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu sebentar ya. Supaya semakin hari kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin hidup dan berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup saudara. Ya, kita mau lihat firman Tuhan hari ini yang bisa mengubah kehidupan orang-orang yang saya kenal. Dan hari ini saya juga mau firman Tuhan ini juga merubah kehidupan saudara semuanya. Ya, mari kita lihat dulu 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saudara, firman Tuhan hari ini luar biasa. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Jangan ada yang murung, jangan ada yang nggak berdoa. Ya, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sering dengar saya menyampaikan pesan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan hari ini firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Luaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Sama saat ini, Zoom kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jangan padamkan roh, tetapi luaskan supaya ada kehidupan, ya. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Saudara dengarkan pesan-pesan Tuhan. Jangan anggap rendah dan sepele. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, firman Tuhan ini ketika Anda meresapinya, Anda melakukannya dengan benar,
maka kehidupanmu akan ada perubahan demi perubahan. Ya, kemarin saya diundang oleh seorang anak Tuhan yang mengadakan ucapan syukur. Dan saya kenal anak Tuhan ini udah 10 tahun yang lalu. Ya, dia adalah gadis yang biasa, yang kerjanya hanya sebagai WL. Ya, WL, memimpin pujian. Dari satu PD ke PD, ya, dia selalu ada di situ. Dan ketika saya mengenal dia, usianya 45 ke atas begitu. Masih belum menikah. Belum ada jodohnya. Tetapi dia selalu melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan sukacita, melayani dengan kasih. Dan ketika beberapa kali bertemu saya, beberapa kali pelayanan selalu ketemu saya begitu. Dan suatu saat saya berkata, itu loh jodohmu. Dia tertawa, enggak. Itu bukan tipeku, aku nggak mau. Ya sudah, nggak mau kan? Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan berbicara lagi melalui hamba Tuhan yang lain. Dia juga berkata, enggak, itu bukan tipeku. Tetapi Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan, ya, Tuhan akan membuat semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Akhirnya, bertemulah mereka dalam waktu tidak lama. Mereka akhirnya menikah. Dan di acara pernikahannya saya datang. Ya, saya berkata dulu nggak mau. Nah, akhirnya kan Tuhan kasih beneran. Jadi, ya, mereka tertawa, mereka sukacita, mereka menikah. Pemberkatan. Nah, setelah mereka menikah, dengan berjalannya waktu, dia selalu bersyukur sama Tuhan. Dan saya sudah menghadiri dia berkali-kali bersyukur. Kemarin juga dia bersyukur lagi sama Tuhan. Dan saya menghadiri juga acara syukurannya itu. Iya. Dan saya melihat suami istri ini luar biasa, sama-sama rendah hati. Bahkan ada gembala yang udah tua tuh, udah kenal lama. Dia berkata, ini jodoh dari Tuhan. Kenapa? Saya kenal nih. Yang perempuan orangnya cekatan, orangnya tegas, orangnya luar biasa. Kalau kerja luar biasa. Ya. Wah, ini kalau dapat suami yang sama begini susah. Harus satu suaminya harus yang sabar, yang baik dan benar, ketemu suaminya yang sabar, yang baik dan kaya. Saudara, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Dan mereka selalu bersyukur dan bersyukur. Dan mereka diberkati Tuhan, bersukacita dan tidak pernah lalai untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai sekarang dia tetap melayani Tuhan. Bahkan mereka berkata sampai akhir hidup akan melayani Tuhan. Saudara, Tuhan paling senang sama orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Dan Tuhan paling senang sama orang yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Bahkan tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah, marah-marah, tetapi terus bersyukur. Dan yang terlebih lagi yang selalu mendengarkan sabda Tuhan. Pesan-pesan Tuhan baik lewat penglihatan nubuatan. Disimpan dalam hati, mulai dilakukan, mulai dihidupi, mulai dikerjakan, maka jadi. Sama seperti mempelai ini, dia melakukan, dia dengar pesan Tuhan, dia mengamati, dia mulai menyelidiki, dia mulai mencocokkan, dan benar dari Tuhan mereka menikah. Dan hari ini benar pasangan ini diberkati Tuhan luar biasa. Ya, ada lagi. Ya, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, tidak pernah ikut Zoom kita, ya, dan bukan ada di PD saya, di gerejanya orang lain. Gereja yang selalu saya melayani di situ, tiap bulan saya ada di situ. Nah, anak Tuhan ini mendengarkan saya menyampaikan pesan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan buat saudara. Tuhan katakan inilah saatnya kita bersedekah dan bersedekah. Karena Tuhan melihatkan sedekahmu tidak pernah sia-sia. Karena dari atas itu turun banyak sekali beras yang mengisi lumbung-lumbung di rumahmu penuh-penuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, anak Tuhan ini bukan orang yang kaya, bukan. Dia hidup seorang diri bersama ibunya. Ibunya sudah umur 81 tahun. Dia sendiri umurnya juga sudah 45 tahun, masih lajang. Ya.
Dan ketika dia mendengar pesan Tuhan bersedekah, dia berkata dalam hatinya, Tuhan, aku akan bersedekah. Aku akan melakukan sesuai dengan petunjuk-Mu. Saya nggak tahu kan dia janji sendiri sama Tuhan. Ya kan? Dia ngomong dalam hatinya, saya akan melakukan sesuai dengan petunjuk-Mu. Dan dengan berjalannya waktu, ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dia mendapat serangan-serangan, ya, ada masalah, persoalan. Dan akhirnya dia telepon saya, nggak bisa masuk, lalu dia telepon orang lain. Dia tanya sama hamba Tuhan itu, tolong doain Pak, tolong doain. Saya mendapat serangan. Bapak pendeta ini yang tidak tahu, isi hatinya berkata, kamu ada bernasar apa sama Tuhan? Dia dek langsung. Dia bilang, saya ada bernasar. Bayar dulu nasarmu, baru saya doain. Karena kamu tidak menepati nasarmu, maka kamu membuka celah. Makanya serangan-serangan itu masuk. Dia telepon saya. Ya, dia telepon saya. Dan kemarin waktu saya khotbah di gereja itu, gerejanya dia ya, pulangnya dia semobil dengan saya, dia cerita. Cik Ling Ling, maaf ya, dia bilang. Saya ini kan bernasar. Waktu Cik Ling Ling berkata bersedekah. Dalam hati saya bernasar, Tuhan, saya akan ambil bagian, saya akan bersedekah. Tetapi kan belum saya kirim ya. Belum saya lakukan. Bahkan dia masih mau ngajukan itu ke bosnya. Karena dia hanyalah pegawai biasa. Ya. Dan dia sambil menunggu. Dan dia bilang ketika ada serangan menyerang saya minta doa sama Bapak ini loh bisa ngomong sama saya. Kamu janji apa? Kamu bernasar apa sama Tuhan yang belum kamu penuhi? Penuhi dulu nasarmu. Lakukan dulu. Baru nanti kamu ada pelepasan. Baru kamu ada bisa didoain. Dan dia berkata sama saya akan menepati nasar saya. Besok saya akan kirim sembako ke tempat Cik Ling Ling. Lalu dia berkata, Cik Ling Ling tahu nggak? Waktu saya bernasar di dalam hati, belum kasih lo ya. Saya itu bernasar dalam hati. Tuhan, aku akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dia baru bernasar, dia baru mengucapkan itu, dia cerita biasa. Orderan ini sepi, karena dia sebagai sales ya. Orderan ini sepi, Cik Ling Ling, semua sepi. Saya sudah bernasar sama Tuhan. Orderan saya itu masuk 2.000 lebih. Bayangin saya melihat, wah Tuhan itu luar biasa. Saya belum melakukan, saya cuma bernasar. Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah berkati omsetku luar biasa. Nah ketika diberkati omsetnya luar biasa, dia tidak menepati, belum menepati. Tetapi Tuhan itu sayang, ya Tuhan sayang. Dan Tuhan ingatkan. Akhirnya dia melakukan, dia berkata, Tuhan itu ajaib ya, padahal cuman segini aja. Tetapi Tuhan itu mengembalikan luar biasa berkali lipat ganda dengan caranya yang ajaib. Saya berkata, karena saya sudah kenal lama, saya berkata, terkadang saya itu kalau menyampaikan pesan Tuhan, saya itu sungkan sendiri. Kenapa? Karena padahal Tuhan itu memberikan kunci kepada kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Saya bilang awal Januari, Tuhan memberikan kunci pertama, kantong persembahan. Tetapi tidak ada yang menanggapi kantong persembahan ini. Saya cuma nyampein, dan ketika Tuhan jamah beberapa orang yang menanggapi, ya udah itulah yang dapat berkat Tuhan. Ya, bahkan di tempat lain ketika saya menyampaikan ada yang menanggapi, ya udah itulah. Ya. Dan yang kedua bersedekah sama. Ketika saya mengatakan bersedekah, Tuhan gerakan ada orang, ada anak Tuhan yang Tuhan gerakan ambil dan ambil kesempatan itu. Ya itulah dia yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan dia berkata benar. Padahal ya sebetulnya Tuhan itu sayang sama kita. Benar. Saya bilang Tuhan itu sayang, kenapa? Karena kalau Tuhan menunjuk kepada kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan mau merubah hidup kita. Padahal terkadang saya menyampaikan,
Tuhan berdiri di depanmu kasih kantong persembahan, tetapi Anda tidak bergerak, ya sudah, kan bukan urusan saya cuma nyampein. Padahal sebetulnya Tuhan itu sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menabur dan kita itu mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa yang bisa merubah hidup kita. Dan ketika anak Tuhan, saya nggak tahu kalau dia akan melakukan itu, tetapi di gereja itu waktu saya mendoakan itu Tuhan berkata, sampaikan kepada anak ini, aku sangat mengasihi engkau. Aku akan memberikan tulang rusuk yang terbaik. Saya sampaikan. Tuhan bilang, kamu akan dapat tulang rusuk yang terbaik. Dia berkata, amin. Aku percaya, aku pegang janji Tuhan. Saudara, ini anak Tuhan, ya, yang peka dan dia mendapatkan hasil. Dia berkata, makanya sekarang aku kalau ada gitu-gitu Cik Ling Ling, aku akan perhatikan. Karena aku tahu itu Tuhan berikan kepada saya, itu kesempatan buat saya untuk saya mengalami perubahan. Betul, saya bilang. Ya. Dan satu lagi, ya, saudara, Tuhan itu ajaib. Saya kenal seorang anak Tuhan yang mau bilang cacat, ya cacat. Awalnya nggak cacat, awalnya itu dia orang seberang. Dan dia diberkati Tuhan juga karena dia orang seberang, ya. Tetapi ketika dia mengalami kecelakaan, sehingga badannya itu enggak kembali pulih normal seperti kita, enggak. Ya. Karena dia terbaring di tempat tidur berapa lama gitu ya. Berapa tahun didoain oleh anak Tuhan. Akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Dia sekolah Alkitab, Tuhan sembuhkan dia. Tetapi Tuhan sembuhkan dia tidak seperti enggak. Posisinya itu mungkin ada yang tahu juga ya hamba Tuhan. Posisinya itu miring. Jadi posisinya dia tuh pokoknya badannya miring gini, kepalanya juga miring gini, ya. Kepalanya miring gini, badannya juga miring. Pokoknya badannya miring. Ya. Dan dia ini seorang pria. Dia nggak bisa duduk goncengan di sepeda motor, nggak bisa. Karena posisinya dia miring terus. Jadi kalau dia duduk di sepeda motor, ya posisinya harus kayak perempuan, miring. Karena nggak bisa kakinya nggak bisa mengangang gitu ya. Nah, ketika dia mulai melayani Tuhan, dia bukan mendapatkan posisi yang baik. Dia mendapatkan posisi yang tidak enak. Ya, namanya siswa praktekan itu kan tidur di gereja. Ketika dia tidur di gereja bukan dikasih tempat yang enak, ditaruh di pinggir WC, di pinggir kamar mandi sehingga baunya itu pesing. Dan ketika baunya pesing, dia tiap hari harus kosek dulu, bersihin dulu, baru dia bisa tidur. Tetapi dia tetap bersyukur dalam keadaannya. Ya, ketika dia terus bersyukur dan bersyukur, dia tetap melayani dengan segenap hati. Tuhan kasih dia surprise yang tidak terduga. Ingat, ketika Anda mengalami segala sesuatu, tetap bersyukur. Karena di balik segala sesuatu, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Dan dia mengalami hidup itu bukan setahun, 2 tahun. Lama juga, bertahun-tahun. Diuji, ya. Dia disepelekan, tidak dikasih jadwal khotbah. Karena katanya orang kalau miring begitu, kalau cacat tuh nggak bisa naik mimbar. Ya udahlah, dia nggak naik mimbar, nggak apa-apa. Dia jadi tukang kosek WC, dia jadi tukang buat warta berita gereja gitu. Nah, tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu cinta sama orang yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu hidup dalam kebenaran, yang selalu bersyukur, yang selalu berdoa meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, dan yang selalu mendengarkan pesan-pesan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Apakah ada kesembuhan? Enggak. Dia udah sembuh, dia hidup, tetapi badannya miring, ya. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan, Tuhan itu bisa kasih dengan caranya yang ajaib. Dia ini adalah seorang Jawa Tulen, ya, yang dari seberang. Ketika dia melayani Tuhan, dia mendapat gemblengan yang luar biasa
ya tidak dihargai mungkin, disepelekan, ya dianggap biasa-biasalah, tetapi dia tetap bersyukur. Dan hadiahnya tidak main-main. Tuhan kasih dia tulang rusuk yang terbaik. Dia dikasih tulang rusuk orang Chinese, saudara. Bayangin, orang Chinese cantik, berkedudukan, ada gelarnya, ya, mau sama orang yang miring begini. Bayangin, itulah hadiah Tuhan yang luar biasa. Dan mereka hidup suami istri, ya, tetap rukun. Dan karena dia tidak mendapat kesempatan khotbah di gereja, hanya dia berinisiatif. Karena dia berdoa dan berdoa kan, dia selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Roh Kudus berkata-kata sama dia, memberikan petunjuk-petunjuk kepada dia. Dan dia mulai ambil bagian, dia melayani di penjara-penjara. Dia melayani orang-orang tidak mampu. Orang-orang yang tidak bisa, yang tua-tua, yang tidak pernah dilihat orang. Dia datangin, dia layani. Dia datangi, dia layani. Dan saya belajar melayani di penjara bersama dia. Ya, saya diajak ke penjara di Polwil, di Polda, di Polsek. Ya, saya belajar melayani di sana. Dan melayani di sana itu bukan dapat duit, bukan, tapi kasih duit. Kasih duit untuk orang-orang di penjara untuk beli odol, untuk beli apa dikasih duit. Ya, didoain. Waktu saya diajak pelayanan pertama itu, kan dia bisa setir mobil loh. Biar badannya miring dia bisa setir mobil, saudara. Waktu dia mau muter mobilnya, mau mundur, saya bilang, Pak, hati-hati Pak, hati-hati. Soalnya apa? Kan dia miring gini, nanti nabrak, ya kan? Saya ini khawatir yang diajak. Dia bilang, tenang, biar saya gini, saya bisa sampai ke Jakarta PP. Wah, saya bilang, puji Tuhan, iya enggak percaya, saya ini sering keluar kota. Ya puji Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda. Dan ketika Anda tidak mendapat penghargaan manusia, tetapi karena engkau selalu berjalan benar, engkau selalu bersyukur apapun keadaanmu, engkau bersyukur. Dan engkau selalu mengandalkan Tuhan, selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, selalu dengar petunjuk Tuhan. Baik melalui pesan-pesan Tuhan, penglihatan nubuatan. Dia melakukan, dan ketika dia melakukan, saudara, Tuhan kasih istri yang cantik, dan dia melayani di penjara, saudara. Tuhan tahu hatinya. Dia bukan orang kaya, dan dia memberi dan memberi dan memberi. Cuma 20.000, 30.000, tapi kan memberi. Saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang dilayani penjara itu waktu zaman dulu, bukan orang-orang yang gimana, orang-orang yang ada narkoba, yang apa, itu masuk di penjara. Dan ketika disampaikan pesan Tuhan, mereka mendapat kebebasan, ya toh, masa hukumannya selesai. Tidak lupa sama Bapak Pendeta ini. Dia dipanggil, ya, diberkati, dan yang hebat, dia diberkati Tuhan 2 rumah. 1 rumah kecil, tetapi tingkat-tingkat. Ya, dan tidak lama dia terus rajin melayani sampai diundang keluar pulau segala, saudara. Bayangin, orang yang tidak dilihat mata oleh manusia karena tampilannya cacat, ya, tetapi dia punya hati yang luar biasa. Dan Tuhan angkat tinggikan dia, Tuhan promosikan dia. Dari melayani orang-orang tidak mampu, dari orang-orang yang di penjara, saudara, dia diberkati Tuhan. Dia dapat mobil. Dia dapat rumah lagi di pojokan bagus besar. Dia berkata, saya dapat rumah ini, saya akan tampung orang-orang yang mau, yang maksudnya mengalami sesuatu, ya, yang perlu pemulihan, dia akan tampung, ya. Dan ada beberapa hamba Tuhan tinggal di situ. Dan dia melayani terus. Sampai keluar pulau, banyak orang yang cari dia. Dan dia mendapat berkat Tuhan luar biasa lagi, dikasih mobil Panther terbaru waktu itu. Dan tidak kredit, langsung cash. Dia punya 2 mobil dari Tuhan. Kalau menunggu persembahan-persembahan,
tidak bisa beli mobil, tetapi dia punya hati yang luar biasa. Dan Tuhan pakai orang-orang tertentu, bukan jemaat, bukan orang gerejanya, tetapi orang-orang lain yang di luar-luar sana yang Tuhan jamah hatinya. Dia orang-orang itu bisa memberikan yang terbaik. Saudara, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, jangan berharap sama manusia, engkau akan kecewa. Tetapi berharap bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tekun dan setialah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai firman Tuhan. Lakukan dengan baik dan benar. Dan yang terlebih, jangan terus bersungut-sungut. Tuhan mana Tuhan? Kok masalahku tidak selesai? Tuhan mana Tuhan janjimu? Engkau angkat tinggikan aku, kau berkati, engkau buka jalan keluar. Mana Tuhan sampai saat ini? Tepai Tuhan, pancetai Tuhan, tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena Anda tidak pernah berubah. Saya sering menyampaikan pesan Tuhan. Iya. Rasanya kok terus ini aja ya. Ngomong sama si A ini terus gitu loh. Terus bolak-balik sih ngomong ya bosan kok gak ada perubahan ya. Kenapa ya? Saya yang salah? Atau saya nggak peka? Roh Kudus berkata, karena orang ini tidak ada perubahan. Tuhan udah tegur, Tuhan udah kasih tahu, tidak ada perubahan. Karena tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Pesan Tuhannya juga nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, dia itu aja. Tapi coba ketika engkau beranjak, Tuhan berkata kamu lakukan ini, kamu lakukan. Besok ada pesan Tuhan yang baru. Ketika kau melakukan yang baru, akan ada lagi yang baru. Kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu berjalannya maju dan maju ke depan. Naik dan naik. Dan Roh Kudus itu selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru. Coba lihat, kalau orang yang tidak disertai Roh Kudus, kesaksiannya akan muter-muter cuma di situ. 1 tahun ini bersaksi tahun ini ya, tahun 85 bersaksi ini, nanti ketemu tahun 2000 kesaksiannya sama. 2010 kesaksiannya sama, diulang-ulang, bukan begitu. Kalau engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semua akan merambah, maju ke depan, naik dan naik terus. Ada terobosan terjadi, ada multiplication terjadi, semuanya ada peningkatan dan mulai naik dan naik dengan cara Tuhan. Itu kalau dari Roh Kudus. Kalau kita selalu melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Kalau Anda cuma dengar, Anda tidak pernah merubahnya, percuma, sayang. Tetapi kalau Anda mendengar, Anda mulai melakukan. Anda mulai baca Alkitab, Anda mulai memuji menyembah Tuhan. Anda mulai melakukan, oh ya Tuhan bilang begini ya, ada kantong, saya akan coba. Loh Tuhan kan tidak berkata, masukin 5 juta, kan enggak. Engkau memasukkan 10.000 juga Tuhan, lihat hatimu. Anda melakukan, yang penting itu kita melakukan. Seperti anak Tuhan ini, ketika dia memegang itu, dia berkata dalam hatinya, Tuhan aku akan ambil bagian. Aku akan lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Baru ngomong dalam hati, orderan masuk. Dan dia berkata, Bulingling sungguh loh, Tuhan itu ajaib. Kenapa? Aku baru ngomong di dalam hati janji. Aku dikasih Tuhan orderan luar biasa. Sampai semua itu nggak ada order, aku tok yang dapat order. Itu membuat iri hati teman-teman. Sesama teman-temannya. Saya bilang maju terus. Terus berdoa, terus bersyukur. Dan ketika dia ditegur Tuhan, karena dia bernasar tidak melakukan. Lalu dia ditegur Tuhan. Bukan berarti Tuhan marah, enggak, Tuhan sayang. Diingetin sama Tuhan. Ditegur sama Tuhan supaya apa? Anda melakukan apa yang menjadi nasarmu. Dan ketika Anda melakukan apa yang menjadi nasarmu, maka engkau tidak berhutang sama Tuhan, tidak ada celah. Dan ketika tidak ada celah, tidak ada serangan yang masuk. Karena engkau benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dia melakukan semuanya, saya percaya penyertaan Tuhan ada. Bahkan ada seorang anak Tuhan di sini. Ya, dia sendiri sakit. Dia sakit tetapi dia ambil bagian. Karena dia kenal. Saya pikir, loh kamu kenal toh? Padahal kan tidak satu utuh. Iya kenal. Dan anak Tuhan ini juga ambil bagian. Dia berkata, aku mau ambil bagian. Ya puji Tuhan.
Dia ambil bagian, dia berkata, aku ini baru pulang dari jauh, badanku sakit semua, ya, kakiku bengkak semua, tetapi aku percaya aku akan melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Saya percaya ketika dia melakukan sesuai petunjuk Tuhan, Tuhan itu nggak pernah diam, Tuhan nggak pernah lalai. Tuhan pasti menyembuhkan dia, Tuhan pasti memberikan kekuatan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, apa yang saya sampaikan buat saudara, itu adalah contoh-contoh saksi-saksi hidup dan itu benar-benar terjadi. Ya, tinggal Anda belajar, mulai mempraktekkan, belajar dengar pesan Tuhan. Nggak cuma dengar, ya, masuk dengar, begitu didoain Cik Ling keluar, wes hilang. Anda nggak tahu caranya, Anda tidak diisi dengan firman Tuhan. Akhirnya pesan Tuhan itu nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena Anda tidak pernah siap. Sekarang kan gini, Tuhan itu berkata, ini adalah tahun kelimpahan. Dan tahun ini bagi orang benar, aku akan memberkati engkau dengan kelimpahan yang dari aku, kata Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkata berbagi kasih, persembahkan, ada diam aja lihat. Ada diam aja lihat. Apakah tahun kelimpahan itu terjadi dalam hidupmu? Saya mau berkata tidak. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika Anda melakukannya, Anda setia dan Anda melakukannya, Anda akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Dan saya akan tutup satu kesaksian lagi, ya. Hari ini lain daripada yang lain, bukan pengajaran, tetapi Tuhan memberikan contoh hidup supaya Anda mengalami perubahan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak mau Anda biasa-biasa, ya. Tuhan mau Anda menjadi anak Tuhan yang luar biasa, ya. Ada seseorang umurnya sama dengan saya, ya. Berarti 60 ke atas, hampir 70, ya. Nah, anak Tuhan ini ketika dia mengalami sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia nangis, dia kecewa, dia sakit hati. Saya berkata, tetap mengampuni dan mengasihi. Ingat, di balik semua yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Iya, saya sudah mengalami. Percayalah, di balik semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan yang indah. Belajar tetap berdoa, bersyukur. Mengampuni, mengasihi, dan bersyukur. Dan dia selalu konseling begitu ya, sharing. Dan saya katakan terus berjalan hidup dalam kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Dan dia berkata, ya, tapi ini gimana ya? Aku nanti gimana? Sudah berjalan bersama Tuhan. Sertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Dia tidak pernah membiarkan kau jatuh tergeletak. Dia tidak akan membiarkan engkau kekurangan, tidak. Asal engkau tetap setia, engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, anak Tuhan ini, dia setia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dia setia melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Semuanya itu bergandengan. Tidak ada, kita itu maunya jadi pendengar yang baik, lalu kita tidak pernah terjun, kita tidak pernah melakukan, kita tidak pernah mengembalikan perpuluhan, kita tidak pernah menabur, lalu kita mau jadi kaya, diberkati Tuhan. Tidak bisa. Semua itu berurutan. Kenapa saya kalau mendoakan, Bapak Gembala, semua ya, Tuhan katakan, Tuhan ajarin saya, Tuhan menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan berkemenangan. Itu satu paket. Anda tidak kuat, Anda tidak mungkin maju lagi. Ketika Anda diberi kekuatan sama Tuhan, Anda akan maju, bergerak, disertai dengan kesehatan. Ya. Ketika Anda datang kepada Tuhan disertai dengan kesehatan, sehat walafiat, dikasih umur panjang,
Ketika Anda dikasih kekuatan, kesehatan, umur panjang, dia dikasih kemampuan untuk cakap melalui segala perkara. Untuk menghadapi semuanya Anda mampu. Dan ketika Anda punya kemampuan, Anda pun kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Ketika Anda mampu mengalami cakap melalui segala perkara, Anda akan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. Dan orang yang berkemenangan, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan selalu menyertai dan memberkati engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika Anda lulus dari 5 ini, Anda diberkati Tuhan luar biasa, Tuhan akan pakai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Iya, ada yang WA tadi, doain saya supaya saya bisa bayar kontrakan. Saudara, Anda datang sama Tuhan, berikan hatimu yang benar, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Anda hanya ingin mendapat pertolongan manusia, sia-sia. Tetapi kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan tahu posisimu, Tuhan tahu hatimu. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Di sini banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa bayar kontrak. Sampai hari hanya tidak bisa bayar kontrak. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan jamah orang-orang yang tidak dia kenal, yang bukan ada dalam Zoom ini. Tetapi orang-orang itu bisa memberkati, bisa membayarkan kontrak. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau pun akan ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Ya, jadi berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Tetapi kita semua tetap akan mendoakan dan mendoakan Anda supaya Anda mengalami perubahan terjadi. Iya. Nah, cerita saya belum selesai. Ketika dia melakukan sesuai petunjuk Tuhan, dia selalu menjaga hidupnya, selalu dalam koridor kebenarannya Tuhan, selalu menjaga dalam kekudusan. Ya, kenapa dia harus menjaga dalam kekudusan? Karena ketika kita benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, orang akan memandang Anda. Anda itu harganya mahal. Coba kalau yang murahan, ya gampangan. Anda gampang disepelekan orang. Anda gampang dicemooh orang. Dan Anda gampang dipandang sebelah mata sama orang. Tetapi kalau Anda berharga, Anda akan dihargai dan dihormati oleh orang atau lawan jenis Anda. Ya. Dan ketika dia melakukan sesuai petunjuk Tuhan, dia tetap berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Dia berusaha melayani dengan kasih. Dia berusaha menunjukkan bahwa Yesus yang dia sembah adalah Yesus yang mengajarkan kebenaran dalam hidupnya. Saudara, ketika dia lulus ujian, ini orang lihat, ini wanita hebat. Wanita ini hidup benar, tidak macam-macam. Dan masih terus eksis, masih terus kerja. Saudara, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tuhan itu yang menjamah. Dan Tuhan membuat orang ini, dia jatuh hati. Dan tidak main-main lagi, tetapi dia langsung melamar, telak dilamar. Untuk menjadi istri sahnya. Saudara, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bagi Anda yang mendambakan seperti yang saya ceritakan hari ini. Anda yang mendambakan pertolongan Tuhan, perubahan terjadi dalam hidupmu. Datang sama Tuhan. Benahi hatimu. Hidup dalam koridor kebenaran. Orang kalau hidup dalam koridor kebenaran, sampai dalam hatinya juga benar. Benar. Jok ngerasani orang. Jok kecewa. Jok sakit hati. Lupakan yang sudah berlalu, tidak usah diungkit-ungkit. Ya, tidak usah dibangkit-bangkit. Itu luka nanti jadi borok kembali, jadi besar kembali. Nggak perlu ditutup, dibuang, serahkan sama Tuhan. Dan kau berjalan bersama Yesus dengan hati yang baru. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Dan ketika saya mendengar berita ini, saya sukacita sekali. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu luar biasa ya.
Engkau luar biasa, Engkau tahu. Dan Engkau memberi jawaban tepat pada waktunya. Ya, Tuhan kasih surprise yang luar biasa. Bukan orang gampangan, bukan orang sembarangan. Tetapi Tuhan kasih orang yang punya rumah. Orang yang berbobot. Yang cukuplah taraf kehidupannya. Kenapa Tuhan kasih yang terbaik? Karena engkau mahal harganya. Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari, mulai hari ini kita belajar. Jadilah orang yang berbobot. Karena Tuhan katakan apa? Ukuran dan takaran yang kau pakai kepadaku, itu yang akan dikembalikan kepada Anda. Ya, itu yang akan diukurkan kepada Anda. Sampai Tuhan ngajarin kepada saya dan saya sampaikan buat Anda awal Januari. Ketika kantong persembahan Tuhan dibawa ke depan Anda, ya, Tuhan perlihatkan ada tangan-tangan masih 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50, 75, 100. Ya, semua Tuhan tidak pernah membedakan, Tuhan sayang. Semua diberkati Tuhan dapat kantong yang sama besarnya. Semua kantongannya sama besarnya. Tetapi isinya tidak sama. Kata Tuhan, isinya sesuai dengan takaran dan ukuran yang kau pakai untuk aku. Engkau memberikan 2.000, engkau dapat satu kantongan besar isinya 2.000 semua. Engkau memberikan 20.000, engkau pun mendapat kantongan yang sama isinya 20.000 semua. Mari saudara, hari ini saya percaya Anda mendengar kesaksian 4 orang ini. Kalau 4 orang ini bisa mengalami perubahan dan mereka adalah masih hidup saat ini, mereka bisa bersaksi, ya, mereka dipakai Tuhan luar biasa dan mereka hidup bersukacita dan bersyukur. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Yang tadi di mana dia umurnya udah 45 ke atas, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Pas. Ya. Yang tadinya rasanya mungkin gak berguna, ya gak berharga. Tetapi ketika dia setia, dia selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bonus dari Tuhan itu gak main-main loh. Bonus dari Tuhan itu gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita pikirkan. Harusnya kalau orang model gitu paling dapat jodohnya juga orang sekelas dia lah. Saya pernah khotbah di tempat seorang ibu pijet, ya. Ibu pijet ini buta, rumahnya di rel sepur. Waktu saya cari rumahnya tuh bingung, aduh kok di rel sepur ini, rumahnya gedek lagi, ya. Ibunya seorang ibu yang buta, tukang pijet. Dapat jodoh, dapat. Jodohnya juga sama, bapaknya juga buta. Buta sama buta menikah, saudara. Tetapi Tuhan luar biasa, anaknya enggak buta. Anaknya enggak buta, anaknya lahir normal. Dan itu ada di kota Kediri. Ya, saya datang waktu itu, saya disuruh khotbah waktu anaknya sunatan. Tuhan itu luar biasa. Mari saudara, lakukan sesuai petunjuk Tuhan. Kita kalau mau lihat ibu ini apa sih tukang pijat? Buta lagi. Orang buta pikir gak ada masa depan, siapa bilang? Ketika dia selalu melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan kasih dia kehidupan kok. Tuhan kasih dia suami. Tuhan kasih dia anak. Dan sampai hari ini Tuhan juga pelihara hidupnya. Mari saudara. Ya, dari contoh-contoh ini. Tuhan tidak pernah membuat kita tidak berdaya, tidak berharga terlebih. Tetapi ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, engkau mengutamakan Dia melebihi segala yang ada, engkau selalu menurut, melakukan sesuai petunjuk-Nya, dan terutama firman Tuhan yang tadi kita baca, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur dalam segala hal, hati. Kita biasanya datang sama Tuhan kalau hati kita benci,
hati kita sakit, hati kita menangis, ya Tuhan katakan datang dengan hati yang sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Dan ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau selalu dengar pesan-pesan Tuhan, engkau menghidupinya, engkau melakukannya. Saudara, pertolongan Tuhan selalu ada dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Ya, hari ini mari saudara, apapun keberadaanmu, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka engkau akan mengalami perubahan. Tetapi kalau engkau tiap hari datang, tetapi engkau tidak pernah melakukan sesuai petunjuk Tuhan, Tuhan tidak pernah paksa kok. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi porsinya beda, bukan? Ketika orang yang selalu melakukan sesuai petunjuk Tuhan, tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan tinggikan, tiba-tiba hidupnya berubah, tiba-tiba dia dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tetapi Anda tetap di atas rata-rata. Anda tetap di atas rata-rata. Maju 1 meter, maju 2 meter, maju 5 meter, tapi rata-rata. Di atas rata-rata. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu petunjuk Tuhan, bukan lagi berjalan di atas rata-rata. Anda mulai naik satu step by step. Anda naik 1 meter, Anda naik 2 meter, Anda naik 5 meter. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi Anda. Dan hari ini saya percaya ketika Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, pasti ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Ya, mari belajarlah dari contoh-contoh ini adalah kesaksian hidup dan mereka saat ini tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Percayalah ya, tadi ini yang berdoa, tolong doain saya supaya bisa bayar kontrakan rumah. Anda datang sama Tuhan berdoa. Walaupun saya doain 100 kali, Anda tidak bergerak, Anda tidak berdoa, sia-sia. Tetapi ketika Anda meredakan diri Anda di hadapan Tuhan, Anda berdoa, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di sini ada anak Tuhan, dia tidak bisa bayar kontrakan rumah. Ya, kalau nggak bisa bayar, besok diusir. Ya, besok harus keluar rumah. Dan ketika dia berdoa, Tuhan katakan tenang aja, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan katakan engkau akan mendapatkan rumah tanpa engkau keluar uang 1 rupiah pun. Tanpa engkau keluar rumah uang sepeser pun. Benar saudara. Iya. Dia tidur, masih anak-anak tidur. Pagi ada telepon berdering berkali-kali. Ya nggak diterima sama dia. Masih subuh kok siapa sih telepon. Tapi karena teleponnya bolak-balik, akhirnya terpaksa diterima sama dia. Ya. Ketika diterima dari seberang sana berkata, kamu bagaimana, pokoknya berkatalah ya. Akhirnya orang itu memberikan uang kontrakan 2 tahun. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia bersaksi, aduh Cik Liling, untung saya terima teleponnya. Coba kalau enggak saya terima teleponnya, saya enggak dapat uang 2 tahun kontrakan. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kalau soal kontrak mengontrak itu bagi Tuhan sepele, mudah sekali. Yang Tuhan mau adalah hatimu. Yang bengkok aja, yang enggak punya tempat tinggal, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa kasih 2 rumah, 2 mobil. Dengan caranya yang ajaib, belum sepeda motornya. Tuhan bisa pakai luar biasa, bahkan Tuhan bisa kasih istri cantik yang bergelar. Bukan istri asal-asalan, tetapi istri yang berkelas, yang mempunyai gelar. Dan mendampingi dia sampai akhir. Saudara, mari, ubah hidupmu, ubah mindset pikiranmu, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Jalankan sesuai perintahnya, lakukan. Maka engkau pun akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, lakukan. Jangan kita kalau nggak ada perubahan, kok nggak berubah sih?
ini kok gini. Enggak, percayalah. Perubahan pasti terjadi dalam hidupmu. Dan saya undang Bapak kita, Bapak Wilson Pangkai, yang doa buat firman Tuhan dan doa berkat. Baik, puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada malam hari ini kita sudah dengar bukti-bukti firman Allah di dalam doa dan ucapan syukur melalui kesaksian-kesaksian yang nyata. Maka saya percaya juga setiap kita berharap untuk doa permintaan kita supaya Tuhan pun menjawabnya. Apapun permohonan kita, Tuhannya satu. Tuhannya sama, yang menolong orang-orang yang disaksikan tadi juga akan menolong setiap kita yang berseru, berharap dengan ucapan syukur dan mengizinkan Roh Allah bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga. Pujian, syukur, dan hormat kemuliaan adalah Engkau jua ya Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang memakai juga hamba-Mu Ibu Lingling menyampaikan kebenaran firman yang nyata, menjadi kesaksian dari orang-orang yang dalam kesesakan, dalam kesulitan, dan sudah berseru kepadamu dengan pengharapan, bahkan dengan bersyukur, sehingga orang-orang yang berharap itu beroleh pertolongan, beroleh berkat-berkat-Mu, bahkan pemakaian-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini di antara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, baik itu kontrak rumah, baik itu pasangan hidup, dan juga kesehatan, kesembuhan. Semua yang kami pintakan Engkau Allah yang mujizat, yang ajaib, seturut firman-Mu, memberkati setiap doa permintaan tiap-tiap kami. Dan orang-orang Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang rindu untuk memberikan ucapan persembahan syukur, mari Tuhan awali dengan berkat-Mu berlipat ganda Bapa, seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, demikian pemakaian-Mu bertambah-tambah kepada hamba-Mu Ibu Ong Lingling, dan juga kepada co-host dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Zoom Ong Lingling Grace Ministry. Tuhan tambahkan hikmat. Roh Kudus, limpahkan pemakaian-Mu demi pemulihan, penyucian, dan penguatan orang-orang percaya kepada Tuhan, terlebih yang ada di dalam Zoom ini, sehingga tidak ragu-ragu, tetapi ada kepastian bahwa Tuhanlah yang berkarya, Roh Kuduslah yang memimpin setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga, orang-orang yang sudah menyalurkan berkat-berkat Tuhan untuk bakti sosial. Tuhan juga seperti firman-Mu, kembali berlipat kali ganda berkat atas setiap mereka. Dan demikian yang belum sempat memberikan taburan kebenaran itu untuk menolong yang lain, Tuhan juga kawali dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah kami. Kami bersyukur atas segala kasih setia-Mu. Kami sudah terima firman-Mu dan kami mau hidup di dalamnya. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran. Kami berdoa dan bersyukur terima segala berkat dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Allah yang kekasih, mari taruhkan kedua tangan di bagian hatimu. Dan engkau berseru kepada Tuhan di dalam hatimu bahwa engkau percaya, engkau bersyukur, dan engkau yakini itu berkat-berkat itu diturunkan atasmu. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Engkau menilik harapan kami. Engkau menilik doa dan ucapan syukur setiap kami. Dan engkau menilik seberapa jauh kami boleh hidup di dalam kebenaran firman dan roh-Mu. Roh Kudus pimpin setiap kami. Dan demikian Bapakku, di dalam nama Yesus, turun berkat dari Allah Bapa sorga kepada setiap kami yang berseru dan yang berharap, bahkan yang percaya. Berkat kasih karunia,
berkat kecukupan dan kelimpahan, dan juga berkat damai sukacita, dan juga Tuhan berkat pengampunan dari segala dosa, penyucian oleh darah Tuhan Yesus, dan berkat kekuatan dari Roh Kudus yang mengawali hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya dengan kekuatan sukacita sorga di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Allah yang terkasih, terimalah olehmu berkat dan jadilah berkat.